Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi pada ibadah online GSJA Purworejo. Kita mau memulai ibadah ini, namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan telah memberkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang kepada Engkau Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, berkati kami Tuhan supaya kami mau bersungguh-sungguh Tuhan datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang berada di rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan meskipun kita berada di pandemi corona, tetapi kita masih dapat beribadah meskipun online. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, memang benar kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang seperti sungai yang mengalir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan sungai sukacitamu.
Katakan sungai cintamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebabnya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Ya, memang benar, hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan ku hidup bagimu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Yesus, Kau kebenaran.
Kan ku hidup Tuhan, kan ku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Nyatakan kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau siapkan hati kami Tuhan, Engkau pimpin hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, benar-benar mengubah hidup kami Tuhan untuk menjadi pribadi Tuhan yang baru, pribadi yang lebih ingin dekat dengan Engkau Tuhan, pribadi yang ingin lebih hidup untuk Engkau Tuhan, karena pengorbanan-Mu Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang akan hamba-Mu bicara Tuhan adalah benar-benar dari Engkau Tuhan. Dan kami mau mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan doa ini Tuhan yang jauh dari sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat GSJA Purworejo yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bersuka cita karena bisa menjumpai Bapak dan Ibu yang ada di Purworejo walau secara online. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Saya berharap jika satu waktu kita akan berjumpa. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema menembus rintangan untuk meraih berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dunia saat ini sudah hampir 6 bulan mengalami pandemi corona. Dan negara kita sedang memasuki bulan yang ketiga. Virus ini menelan korban ratusan ribu jiwa yang meninggal dunia karena penyebaran atau penularannya yang begitu cepat. Sehingga banyak negara di belahan bumi ini, termasuk juga di Indonesia, harus menjalankan physical distancing, yaitu di mana ada batasan-batasan, kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya. Anak-anak harus bersekolah dari rumah, bahkan juga beberapa waktu orang-orang juga bekerja dari rumah, dan seperti kita saat ini, kita pun ibadah juga masih dari rumah atau ibadah secara online. Pandemi virus ini mendatangkan penderitaan, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarganya untuk selama-lamanya. Keadaan yang tidak menentu dari berakhirnya pandemi ini atau kapan ditemukannya vaksin untuk virus ini membuat orang menjadi tidak nyaman. Ya, kita tahu tidak ada orang yang mau berlama-lama mengalami masa yang sulit seperti ini. Alkitab mencatat dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan 34 tentang penderitaan seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Bahkan penderitaan yang dialaminya telah menyerang berbagai aspek kehidupannya. Ia mengalami penderitaan secara fisik. Secara normal, wanita yang mengalami haid atau datang bulan itu mengalami pendarahan 3-4 hari. Tetapi wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Mungkin baginya untuk berjalan sulit karena sakit yang amat sangat. Dan Markus mencatat keadaannya makin memburuk. Ia juga mengalami penderitaan secara ekonomi. Ketika dia mendatangi Yesus, perempuan ini sudah miskin, saudara.
Karena Alkitab mencatat ia sudah menghabiskan semua yang ada padanya untuk berobat ke berbagai tabib, namun belum sembuh juga. Dan sangat menyedihkan, karena badannya sakit, uangnya habis. Ia juga mengalami penderitaan secara batin. Wanita ini adalah wanita Yahudi. Bagi orang Yahudi, pendarahan yang terus-menerus merupakan satu hal yang najis. Ini dikatakan dalam kitab Imamat pasal yang ke-15 ayat yang ke-25. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya atau pada masa haidnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Nah, bisa dibayangkan, saudara, bagaimana ia harus menghindari orang-orang supaya tidak tercemar olehnya. Sama seperti sekarang ini, orang yang mengalami sakit karena virus corona harus diisolasi, diasingkan, tidak boleh bertemu dengan orang, tidak boleh kumpul dengan anggota keluarganya. Kenapa? Supaya orang yang sehat tidak tertular. Nah, wanita ini juga, dia tidak boleh pergi beribadah, bahkan dia harus tinggal terasing. Bilangan pasal yang ke-5 ayat 2 sampai dengan yang ke-3. Namun menariknya dari wanita ini, saudara, ia memiliki semangat juang yang tinggi. Ia tidak putus asa, walaupun sudah 12 tahun sakit dan belum sembuh. Ia tidak bunuh diri, sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang yang tidak tahan mengalami penderitaan yang berat. Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar seorang bapak yang sudah 70 tahun lebih, karena dia sakit dan tak sembuh-sembuh, akhirnya ia memutuskan dirinya untuk terjun dari apartemennya dan mengakhiri hidupnya. Wanita ini tidak seperti itu. Dan berita baik yang kita dengar pagi ini, wanita ini membuka hatinya untuk menaruh pengharapannya kepada satu nama yang dia dengar, yang mana dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Dan nama itu, orang itu sedang datang menuju kotanya atau memasuki kotanya. Dan dia bertekad untuk berjumpa dengan orang itu. Walaupun ia harus menembus rintangan dan resiko, di mana jika orang tahu keberadaannya, dia akan dirajam dengan batu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, wanita ini menaruh iman dan pengharapannya kepada Yesus, nama itu yang dia dengar, yang sanggup menyembuhkan orang sakit. Dan dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tindakan perempuan ini adalah tindakan iman. Dan Yesus juga menyatakannya kepada wanita ini. Ketika dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling menyenangkan bagi seseorang yang sakit adalah apabila ia mengalami kesembuhan. Apalagi jika ia sakitnya parah dan sudah lama diderita. Itu pula yang dialami perempuan ini. Maka ketika ia mengalami kesembuhan, ia mengalami kesembuhan itu telah membebaskan perempuan itu dari penderitaan fisik. Mungkin tadinya perutnya begitu sakit, ia sulit untuk berjalan,
Ia tidak ada nafsu makan, ia sulit untuk tidur, mungkin juga sulit untuk duduk. Sehingga dikatakan keadaannya memburuk. Namun, ketika ia menjamah Yesus, ia merasa darahnya berhenti, dan dia merasakan kesembuhan itu. Ia mengalami kebebasan yang luar biasa. Fisiknya dipulihkan, sehingga ia bisa beraktivitas secara normal. Kesembuhan yang dialami perempuan itu juga telah membebaskan dia dari penderitaan batinnya. Sebagaimana tadi dikatakan, kalau ia tidak bisa berjumpa dengan orang banyak, ia diasingkan. Maka ketika ia sembuh, ketika ia pulih, ia bisa berkumpul lagi dengan anggota keluarganya. Ia bisa berkumpul lagi dengan komunitasnya. Bahkan sebagai wanita Yahudi, ia bisa kembali pergi ke rumah ibadah. Dia tidak perlu lagi minder dan dijauhkan orang, karena dulu dia dianggap najis. Kini dia sudah pulih, dia sudah sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesembuhannya itu juga telah menyatakan kepedulian Yesus kepada orang yang menderita. Pada saat itu para pemimpin Yahudi kurang mau mempedulikan orang-orang yang menderita atau orang-orang yang lemah, rakyat kecil biasa. Tapi kita tahu, Yesus banyak kali menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang yang sudah tersingkirkan, orang-orang yang dirasuk setan, orang yang menderita kusta yang juga dianggap najis pada waktu itu. Dan perempuan ini yang sakit pendarahan ini juga mengalami jamahan kesembuhan dari Yesus. Yesus lewat, bukan sekedar lewat. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada maksud dan rencana Allah bagaimana dia lewat di kota itu dan wanita itu disembuhkan. Kesembuhan yang wanita itu alami membuat ia memberanikan diri mengakui perbuatannya di hadapan Yesus dan juga di hadapan orang banyak. Dan dengan tulus ia juga menyatakan segala sesuatu. Apa yang dia nyatakan? Mungkin tentang apa yang ia dengar tentang Yesus. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan berbagai penyakit. Bahwa Yesus sangat mempedulikan orang-orang yang tersingkirkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia menyatakan kepada Yesus bagaimana dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ini merupakan kesaksian bagi orang-orang di sekelilingnya, bahwa dia disembuhkan ketika dia menjamah Tuhan. Kesembuhan yang wanita alami ini, perempuan ini, dia mengalami sukacita karena hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita yang dia alami juga datang ketika Yesus berkata kepada wanita ini, pergilah dengan selamat. Yang di dalam bahasa aslinya, pergilah dengan damai, pergilah dengan shalom, di mana kesembuhan yang Yesus berikan memberikan pemulihan dalam berbagai hal. Perempuan ini dipulihkan karena imannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin pagi hari ini ada di antara engkau juga yang sedang sakit. Engkau sudah lama berdoa dan belum kunjung sembuh. Percayalah kepada Tuhan. Mungkin saat ini engkau juga sedang mengalami krisis ekonomi karena pandemi corona. Engkau di PHK. Anakmu di PHK atau suamimu di PHK.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Saat ini juga mungkin ada di antara anggota keluargamu yang jauh dari Tuhan. Engkau sudah lama berdoa buat keselamatannya, buat pertobatannya. Dan dia belum juga datang kepada Tuhan. Percayalah saudara, apa yang kita alami, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, keselamatan jiwa, waktu Tuhan pasti ada. Dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, taruh imanmu kepada Tuhan seperti wanita ini. Dan jangan putus asa. Terus saudara, apapun rintangan yang kau hadapi, tetap taruh imanmu kepada Tuhan. Percayalah, pada saat engkau berjumpa Tuhan, pada saat Tuhan menolong engkau, maka rintangan itu akan disingkirkan dan engkau akan meraih berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berhenti bicara sampai di sini. Tapi Roh Kudus engkau terus tolong buat setiap jemaatmu yang sudah dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, engkau Allah yang peduli. Engkau sangat memperhatikan setiap orang-orang yang menderita. Engkau datang bagi orang yang terluka. Engkau datang bagi orang yang tertindas. Engkau datang untuk melepaskan Tuhan orang-orang yang dalam keadaan terbelenggu. Tuhan, mari pagi hari ini, jika ada di antara jemaat-Mu yang hadir dalam keadaan sakit, jamah Tuhan. Jikalau di antara mereka Tuhan di dalam kesulitan ekonomi, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Setelah masa ini berlalu Tuhan, Engkau membuka pintu berkat dan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Kalau ada di antara anggota keluarga mereka yang belum datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu menyelamatkan mereka. Tuhan jamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, sampai hari ini anugerah-Mu masih dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti bicara sampai di sini, tapi Roh Kudus, Engkau terus berkata-kata. Tambahkan terus iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Egawati, Ibu Pendeta Egawati yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu Ega dimanapun Ibu berada, dan juga memberkati keluarga Ibu senantiasa. Sedang jemaat yang kasih Tuhan, baiklah kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini, dan mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama Tuhanku Yesus Kristus. Kembali ku datang kepadamu Bapa. Aku bersyukur karena cinta kasih-Mu begitu besar memimpin dan memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Engkau telah memberkati kami, memberi kesehatan bagi kami. Ini satu anugerah yang besar. Tuhan, Kau berkati Ibu Egawati dan keluarganya, pelayanannya Tuhan dengan kuasa-Mu, dan juga Kau berkati seluruh jemaat-Mu Bapa yang Kau berikan, yang Kau tolong, Kau perhatikan Tuhan Yesus. Bapa, berkati segala usahanya, segala rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Engkau mendengar setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini
Biarlah kuasa-Mu menyertai kami senantiasa. Firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah memberkati engkau, dan wajahnya menyinari engkau dan memberikan kasih-Nya. Wajahnya menghadap engkau dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih, kuasa, dan kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.